Pada bulan November, para pembangun menutup sirkuit pemanas Biro Desain dan Teknis Sovelmash. Tugas ini diselesaikan dengan selesainya pemasangan pintu gerbang di lantai 3 gedung. Dua area pekerja yang paling besar untuk para pembangun di bulan November adalah pemasangan partisi interior di semua lantai dan pemasangan pipa pemanas ke gedung. Pemasangan partisi interior di lantai pertama dan kedua gedung produksi dan di wilayah gudang telah dimulai. Sekarang Anda dapat melihat bagaimana hutan lebat dari rangka logam dan bahan bangunan tumbuh. Di gedung administrasi, pekerjaan ini dimulai lebih awal, sehingga pemasangan partisi di lantai 2 sudah selesai. Ruangan terpisah sudah dibentuk di sana. Pintu sudah dipasang, serta jaringan teknik internal lagi dikerjakan. Di lantai 3 gedung administrasi, bingkai logam dan panel sandwich sedang dipasang. Selain itu, para pembangun menyelesaikan peletakan ubin di lantai pertama gedung, dan di lantai 2 mereka mulai mempersiapkan peletakan penutup lantai terakhir di beberapa lokasi, tergantung pada lokasinya, yaitu ubin atau linoleum. Pemasangan selokan badai telah dimulai di gedung Biro Desain dan Teknis. Pemanasan sementara menjaga suhu nyaman untuk para pembangun. Berkat ini, program Expert Time untuk pertama kalinya dapat disiarkan dari wilayah Biro Desain dan Teknis. Di luar gedung, di luar lokasi Sovelmash, para pembangun menggali parit untuk menyambungnya ke titik distribusi panas. Segera, pipa pemanas akan dipasang di dalamnya. Di lokasi di sebelah Biro Desain dan Teknis, para pembangun menuangkan beton ke platform tempat peralatan iklim akan ditempatkan. Lemari cat udah yang disewa telah dibongkar dan sebagai gantinya dipasang peralatan Sovelmash. Ini akan mengurangi biaya sewa. Sebagian besar bahan telah dipindahkan ke dalam gedung. Pijakan dibuat di dalam lubang galian. Pengikatan tulangan telah dimulai dan sebuah sumur sedang dibentuk untuk menghubungkan komunikasi teknik eksternal. Pelat jalan sementara dibongkar. Pada 12 November, Solar Group membuka kantor perwakilan nasional di Makedonia Utara, yaitu kantor ke-22. Solar Group juga mengadakan konferensi pertama di Makedonia Utara di kota Skopje. Acara ini dihadiri oleh sekitar 140 orang, investor dan mitra paling aktif serta pendatang baru. Top manajer Solar Group Vasko Popovski serta mitra nasional di Makedonia Utara dan pembicara lainnya berpidato di konferensi ini. Di antara peserta konferensi terdapat banyak spesialis teknis yang tertarik dengan fitur dan penerapan teknologi Slavyanka. Dalam rangka konferensi, beberapa pertemuan bisnis delegasi Solar Group dengan perwakilan bisnis lokal dan lembaga pemerintah dilaksanakan. Komunikasi dengan pengusaha, pejabat, pakar di bidang peralatan listrik dan produsen kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam kunjungan delegasi Solar Group ke India. Tim kami yang terdiri dari Pavel Filipov, Kepala Periklanan dan PR, Pavel Shalsky, Direktur Komersial, Alexander Manjula, Mitra Nasional di Rusia, dan Kiranjit Singh, mitra utama di India, menghadiri KTT Electric Mobility. Pembicara KTT dan pemimpin perusahaan terkemuka membagikan solusi mereka untuk masalah industri yang paling mendesak. Tim Solar Group berpartisipasi dalam acara tersebut untuk menganalisis tren dan prospek pasar untuk 5 tahun ke depan. Pada tanggal 19 November, konferensi Solar Group berlangsung di New Delhi yang menjadi salah satu acara terbesar dalam sejarah proyek tersebut. Lebih dari 600 tamu mengambil bagian di dalamnya. Dari Dewan Perwakilan Proyek, mereka mengetahui berita terbaru, hasil pengembangan proyek di berbagai negara, dan volume pembiayaan. Mereka melihat mesin dengan belitan dan peralatan gabungan di Slavyanka. Fokusnya juga pada pembahasan tren menuju transisi ke transportasi listrik di India dan negara lain. Temuan bisnis Solar Group juga diselenggarakan dalam rangka konferensi di Vietnam dan Indonesia. Di Vietnam, delegasi kami bertemu dengan seorang insinyur dari sebuah perusahaan yang menjual dan melayani peralatan rumah tangga, konstruksi dan medis yang menggunakan motor listrik. Untuk pertama kalinya, insinyur tersebut melihat langsung sebuah mesin dengan belitan gabungan, mengajukan banyak pertanyaan profesional. Dia terkesan dengan kemampuan Slavyanka. Menteri Lopov, Direktur Koperasi Industri Resource, bertemu dengan para insinyur Indonesia di Indonesia. Selain para insinyur, ini dihadiri oleh 20 peserta. Selain itu, Mitra Nasional Solar Group di Indonesia, Laura Guinta, dan para mitra terkemuka menghadirinya. Para insinyur mempelajari
materi tentang keunggulan Slavyanka dan contoh penggunaannya dalam transportasi. Dan seterusnya, kami melihat kit listrik yang menggunakan mesin dengan bulitan gabungan. Kami membahas kerjasama dan bertukar kontak. Pada tanggal 5 November, sebuah konferensi diadakan dengan top manager Solar Group di Bulgaria. Lebih dari 40 tamu menghadiri acara tersebut. Bulgaria adalah salah satu negara paling aktif dalam proyek ini bersama dengan negara-negara besar seperti Rusia, India, dan Indonesia. Solar Group berharap dapat meningkatkan aktivitas mitra dan investor di negara-negara tempat konferensi besar diadakan. Tur konferensi Solar Group dengan top manager di tahun 2022 telah berakhir dan akan berlanjut di awal tahun 2023.